Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Yusnawiyandi. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal daripada Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Guys, pada kesempatan hari ini kita akan bahas keputusan MA yang baru dikeluarkan pekan ini, ya, sangat aneh. Kenapa? Eh, Jangan lupa sebelumnya untuk selalu like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berkomunikasi dan saling memberkati. Silahkan komen dan share channel YouTube ini agar kita saling berbagi satu sama lain dan Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Guys, dalam pekan ini ya, MA melansir keputusan dari gugatan Rahmawati Soekarno Putri bersama Azril Hamzah Tanjung, Dahlia Ristianti, Muhammad Samsul, Putut Triadi, Wibowo, Eko Sanjoyo, dan Hasbil Mustaqim Lubis, ya, untuk sebagian pada Selasa 7 Juli 2020 ini baru. Padahal keputusan ini sudah ada sejak 20 Oktober 2019. Ada apa ini? Ya, bahwa keputusan MA melawan KPU itu dimenangkan di Mahkamah Agung terkait pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Ya, putusan ini ketok oleh Ketua Majelis Hakimnya Supandi pada 20 Oktober 2019, tapi baru dipublikasikan pada 7 Juli 2020, ya. Jadi menyatakan ketentuan pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, ya. Nah, ini berkaitan dengan terpilihnya Jokowi dan Ma'ruf Amin, ya. Namun ini sudah dibantah oleh Komisioner KPU, ya, bahwa penetapan Jokowi Ma'ruf Amin itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu Undang-Undang Dasar 1945 ini lebih tinggi kedudukannya daripada undang-undang, ya. Kenapa saya ungkap ini? Supaya ini tidak menjadi bahan gorengan, guys, ya. Tahulah sendiri, ya, bahwa masih ada orang-orang yang tidak puas dengan keputusan pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin sehingga ingin menjatuhkan selalu pemerintahan. Ya, kita ungkap, ya, bahwa keputusan ini tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap terpilihnya Jokowi Ma'ruf Amin, ya, pada 2019 yang lalu, ya. Jadi jangan digoreng-goreng, ya. Jadi teman-teman supaya berpikir cerdas, berpikir sehat, ya. Ini penjelasannya, ya. Peraturan KPU soal syarat prioritas bila ada dua capres, ya. Ini menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, Undang-Undang Dasar 1945 kedudukannya lebih tinggi lagi daripada undang-undang, ya. 1. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. 5. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang, ya.
Kemudian bila peserta pemilu hanya 2 pasangan calon atau paslon, secara logis seluruh suara sah secara nasional 100% dibagi 2 paslon, tentu satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain memperoleh suara kurang dari 50%, kata anggota KPU Hasyim Asyari dalam siaran persnya kemarin langsung ya 7 Juli 2020 ya. Jadi formula pemilihan elektoral formula Pilpres 2019 berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemenang Pilpres ditentukan berdasarkan 3 hal berikut. Jadi 3 hal berikut ini tidak boleh dipisah-pisah guys, harus menjadi satu kesatuan ya. 1. Mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum ya. 2. Mendapatkan suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi ya. Paslon memperoleh suara minimal 20% sah di setiap provinsi. Perolehan suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nah, lalu yang diperoleh Jokowi berapa? Yang diperoleh Jokowi adalah 85.607.362 suara atau 55,50%. Sedangkan Prabowo Sandi memperoleh 68.650.239 suara atau 44,50% ya. Sedangkan persebarannya harusnya 34 provinsi yang ada di Indonesia itu dibagi 2 ada 17 provinsi. Sedangkan Jokowi ada memperoleh dengan perolehan lebih dari 50% itu ada di 21 provinsi guys. Jadi lebih dari 17, yaitu saya sebutkan ya supaya teman-teman juga paham. Sumut, Lampung, Babel, Kepri, DKI Jakarta, 6 Jateng, 7 DKI DIY, 8 Jatim, 9 Bali, 10 NTT, 11 Kalbar, 12 Kalteng, 13 Kaltim, 14 Sulut, 15 Sulteng, 16 Gorontalo, 17 Sulbar, 18 Maluku, 19 Papua, 20 Papua Barat, 21 Kaltara. Sedangkan Prabowo itu memperoleh sisanya yaitu 13 provinsi yang lebih dari 50%. 1 Aceh, 2 Sumbar, 13 Riau, 4 Jambi, 5 Bengkulu, 6 Sumsel, 7 Jabar, 8 Banten, 9 NTB, 10 Kalsel, 11 Sulsel, 12 Sultra, dan 13 Maluku Utara ya. Jadi kesimpulan dari Pilpres 2019 ini pemenangnya adalah paslon 01 atau Jokowi Amin ya. Sudah sesuai dengan elektoral formula sebagaimana ditentukan pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional ya. Konstitusional. Ini sah ya guys ya. Tegas Hasyim. Ya. Jadi 3 ketentuan tadi yang ditetapkan ya, bahwa mendapatkan suara lebih dari 50%, mendapatkan suara dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi ya, memperoleh suara minimal 20% sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50%, setengah jumlahnya provinsi ya guys. Jadi tolong dipahami, jangan digoreng-goreng nanti ya, supaya tidak terjadi lagi bahwa Jokowi batal menjadi presiden dan wakil presiden. Amin ya. Inilah kita harus berpikir cerdas guys ya, jangan mengambil kesimpulan yang setengah-setengah ya. Ini hati-hati, jangan ada gorengan-gorengan lagi ya, sehingga mengacaukan kondisi Indonesia yang saat ini sedang menghadapi pandemi. Marilah kita bersama-sama ya mengatasi pandemi ini agar cepat selesai dan negara kita kembali menjadi sehat, menjadi tangguh, dan kembali menjalin persatuan dan kesatuan serta toleransi antar umat beragama. Terima kasih guys. Sekali lagi jangan goreng-goreng hal-hal yang sebetulnya tidak benar ya guys ya. Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh, damai sejahtera meliputi kita semua. Salam buat orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Amin.